Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi, dan mungkin juga untuk Anda yang baru bergabung, kita masih berbincang terkait penataran perangkat pertandingan daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, line telepon kami buka ya di 02744477666. Kita masih bersama dengan Pak Andi Setiawan. Nah, Pak Andi, tadi di segmen yang sebelumnya banyak sekali nih kita ngomongin tentang bola basket itu sendiri, kemudian tentang berbasi. Nah, kali ini tentang perangkat pertandingan daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam olahraga bola basket itu ada perangkat pertandingan. Itu apa sih, Pak? Mungkin juga bisa dijelaskan nih, silakan. Perangkat pertandingan itu adalah orang yang bertugas di dalam pertandingan itu. Jadi wasit itu termasuk perangkat pertandingan? Jadi saya jelasin ya, perangkat pertandingan itu apa saja. Boleh. Yang pertama, yang pasti kelihatan itu adalah wasit. Karena wasit itu adalah yang memimpin jalannya pertandingan. Wasit itu biasanya ada 3. Ya, di basket itu wasit itu ada 3. Lalu ada pengawas pertandingan. Pengawas pertandingan itu kalau yang di meja, dia duduk di tengah, biasanya agak tinggi. Dia lihat, dia yang pencet, oh tim ini mau time out, tim ini akan substitution. Nah, dia yang mencet-mencet. Itu namanya pengawas pertandingan. Berarti harus fokus ya, Pak? Oh iya, iya, semua perangkat pertandingan harus fokus. Kalau meleng dikit nanti susah, ada masalah. Banyak komplain di kadang gitu ya. Iya, betul. Lalu yang ketiga ada yang namanya technical delegate. Apa itu, Pak? Nah, technical delegate ini adalah orang yang bersama-sama dengan event director untuk mengontrol pertandingan. Ini adalah perwakilan dari Perbasi. Gitu. Jadi sebenarnya technical delegate ini bekerjanya, Mbak, itu bahkan sebelum event itu berjalan. Loh, ngapain aja Pak Andi kalau belum acaranya? Sebenarnya banyak sekali. Contoh ini saya berbicara kalau misalkan event ini besar ya. Event ini besar. Dia harus lihat venue. Dia harus ngukur lapangan ini standar atau tidak. Ini bisa nggak dipakai untuk event ini, gitu ya. Bahkan kami ini sampai menghitung jarak hotel. Hotel kontingen itu kalau berada di sana jaraknya berapa jauh itu sebetulnya diatur. Lah, itu untuk apa Pak Andi? Maksudnya kan yang penting kadang gini, kita mikirnya kan yang penting atletnya nyaman, aman, enak di hotel, jarak ya yang pasti udahlah, yang nggak usah jauh-jauh banget gitu kan nggak masalah, Pak. Kalau dia melewati jalur yang macet, lalu dia kena macet, eventnya molor gara-gara atletnya belum datang kan, bisa WO. Ternyata bisa diperhitungkan juga ya hal-hal seperti itu ya. Itu diperhitungkan. Ini saya berbicara di skala yang besar ya. Jadi itu kita bekerjanya itu sampai begitu. Kita ngecek lampu. Ini lampu ini berapa lumen? Berapa lux meternya itu kita pakai lux meter, kita lihat oh ini pencahayaannya oke atau tidak. Oh, itu bahkan sampai sedetail-detail itu. Makanya technical delegate ini adalah bekerja sama dengan si event director untuk mengontrol semuanya itu sampai di berjalannya pertandingan dan sampai di UPP atau awarding. Itu baru dia selesai. Nah, lalu ada lagi yang namanya table official atau petugas meja. Jadi yang masukin poin, oh nomor 9 poin. Wah, ini harus fokus juga ya, Pak. Ini kalau ngobrol sama temennya meleng dikit selesai nih ya kan. Di situ pun ada yang nulis di kertas, ada juga yang input di scoreboard. Entah scoreboardnya LED, entah scoreboardnya yang masih manual itu ya. Dia yang harus menginputkan, oh tim ini udah tim full atau belum, dia hitungin semua. Walaupun dia bekerja juga dikontrol oleh si pengawas pertandingan. Gitu. Ada satu lagi statistik. Nah, di statistik ini biasanya dilakukan sama 2 orang, satu menggunakan laptop, dia yang input, satu yang caller, dia ngomong, oh terjadi ini, siapa yang rebound, nomor berapa rebound, nomor berapa poin, nomor berapa steal, apa dan sebagainya, dia inputin di situ. Nanti muncul hasil statistiknya seperti apa. Ternyata sebegitu detailnya ya? Ya, perangkat pertandingan itu ada 5 item ini. Karena mungkin kadang kita sebagai penonton ya kita taunya ya lagi-lagi atlet main, kemudian skor yang ada yang muncul, yang berarti yang di table-table itu mereka begitu fokusnya untuk bisa bagaimana nanti yang mencetak gol, mencetak poin siapa begitu ya Pak Andi ya? Iya, itu di FIBA score sheet-nya itu muncul, dan itu FIBA score sheet itu yang akan ditandatangani oleh pelatih dan wasit. Sampai oh ini sudah semua, tidak ada komplain, karena kalau ada komplain tidak boleh tanda tangan score sheet. Dan itu tanda tangan di hari itu juga selesai pertandingan? Iya, dikasih jarak. Dikasih waktu 15 menit setelah pertandingan. Kalau tidak ada komplain ya udah tanda tangan, atau selesai tidak ada komplain langsung aja tanda tangan. Pernah nggak sih Pak, misalnya ada case begitu di dalam satu pertandingan ada komplain sehingga dari perangkat pertandingan itu tidak menandatangani hasil yang sudah ada begitu? Biasanya bukan perangkat pertandingan yang tidak komplain, tetapi pelatih ataupun kapten tim.
Jadi gitu. Oke, itu biasanya ada case-case tertentu ya? Ada. Oh, kita mau komplain ini, kita tidak menandatangani, nanti kita akan bersurat. Nah, itu ada. Oke, baik. Nah, ini Pak Andi, kalau ngomongin tentang wasit dulu nih, wasit kan ternyata juga ada lisensinya seperti itu, Betul. agar nantinya juga sebagai pedoman untuk mereka ini melatih begitu. Nah, ini Mewasiti, bukan sorry, melatih. mewasiti, ini ngomongin Memimpin wasit dulu ya. pertandingan, ya. Gimana kalau untuk dari wasit sendiri seperti apa untuk Oke. lisensinya? Wasit itu ada beberapa lisensi. Yang pertama namanya lisensi C. Lisensi C ini adalah yang paling basic. Ini biasanya boleh dibikin sama DPC. DPC bikin. Atau kalau di Pengprov, di DPD, Ya. kita bikinnya namanya lisensi B2. 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 Berarti Jadi itu di atasnya C? Di atasnya C. Oke. Jadi wasit-wasit baru itu masuk dulu ke C. Lalu kalau sudah ini dipromosikanlah ke B2. Ini dia jadi wasitnya DPD. Lalu kalau sudah ke nasional, nasional itu ada dua lagi, B1 dan lisensi A. Seperti itu. Oke, untuk masa pelatihan atau penatarannya sendiri berapa lama sih untuk bisa mendapatkan lisensi ini? Lisensi itu biasanya dilakukan, kalau wasit ya, kita bicara spesifik wasit ya, 4 hari sampai 5 hari kurang lebih kita 40 jam, 32 sampai 40 jam penataran, dan di dalamnya termasuk tes fisik. Wow. Jadi wasit itu ada tes fisiknya Mbak Tika. Jadi Nggak cuman pemain, Iya. nggak cuman pemain Oke. yang dilakukan misalkan bip test gitu ya, skornya harus berapa, itu nggak cuman pemain. Karena nanti pemainnya bisa lari, wasitnya kayak saya gendut gini, nggak bisa lari, ketinggalan. Iya. Oke. Jadi wasit juga harus ngejar. Berarti ada teorinya, ada prakteknya juga. Ada prakteknya dan ada tes Ada fisiknya. tes fisiknya juga. Ada tes fisiknya. Oh. Seperti itu. Jadi teman-teman wasit itu menjaga, coba perhatikan wasit-wasit nasional kita yang sampai Iya. ke internasional. Aha. Contoh saja kita punya di DIY ini namanya Sedio Mukti, Ya. ya. Lalu di nasional di mana di Banten atau di Jakarta itu ada Mas Jaladri, Oke. ya. Badannya proporsional semua ya Pak ya Iya. pasti ya? Iya, badannya bagus, bisa Iya. lari. Seperti itu. Itu pasti jaga badan semua. Nggak mungkin wasit gendut gitu, nggak Oke. bisa lari nanti. Baik. Nah, ini kan ada apa yang wasit yang C, B2, B1 ke A. Nah, ini nanti berapa lama sih Pak misalnya yang lisensinya ini aktif begitu Pak? Lisensinya aktif biasanya rata-rata lisensi itu 4 tahun. Ya, nanti setelah itu dia harus mengikuti refreshment. Refreshment. Semua perangkat pertandingan itu mengikuti refreshment. Termasuk pelatih. Pelatih juga? Ya, termasuk pelatih itu setiap 2 tahun harus ikut refreshment. Rata-rata setiap 2 tahun tuh perlu ikut refreshment. Jadi kenapa ya? Kita merefresh, ada update apa. Yeah. Terus yang kedua ada yang namanya FIBA rules. Kalau di kita basket kan pakainya FIBA, bukan pakai FIFA ya. Kalau FIFA kan sepak bola. Sepak bola, Kalau di kita betul. kan FIBA. Nah, di FIBA itu biasanya setiap 2 tahun itu melakukan yang namanya perubahan. FIBA Rule, ini contoh FIBA Rule 2024, ini kita akan melakukan penataran nih Mbak Tika Ya. dalam bulan ini, 20-21 September dan juga 27-28, kita melakukan penataran di DIY, itu kita melakukan penataran untuk FIBA Rule 2024. Dan itu juga berlaku untuk pertandingan sekarang ini di 2025 ya, untuk FIBA Rules 2024 ini? Rata-rata sudah menuliskan 2025, event-event besar sudah begitu, karena sebelumnya kita menuliskannya 2022. Dan berbeda ya Pak Andi ya? Ada perbedaan. Cuman memang ada yang bisa diikutin sesuai rules-nya semua, ada yang tidak. Salah satu contoh yang tidak bisa diikutin kalau di event-event yang kecil ya, Iya. lokal-lokal gitu, adalah butuh yang namanya IRS. Kalau di sepak bola VAR. Oh VAR ya, wasit VAR Kalau ya. di sepak bola VAR, kalau iya. VAR kalau di basket itu namanya IRS. Nggak bisa, Pak Instant Andi? Replay. Kan biayanya mahal, Mbak. Oke. Kita harus siapin berapa kamera. Betul ya. Ya, terus nanti harus replay begini, lihat keputusan wasit ini benar atau enggak, head coach-nya protes apa dan sebagainya. Kalau eventnya yang menengah ke bawah agak kesulitan, jadi ada kendala-kendala seperti itu. Tapi itu tidak masalah kalau misalnya tidak ada untuk IRS begitu di event-event yang Tidak kecil. masalah biasanya Perkecualian begitu Pak. bukan pengecualian, biasanya di peraturan atau di technical handbook Ya. itu biasanya ditulis bahwa keputusan wasit itu mutlak.
Seperti itu. Oke. Jadi tidak ada lagi replay seperti itu karena memang tidak ada fasilitas untuk replaynya itu. Oke, nah Pak Andi ini menarik nih tentang penataran yang ada nanti nih di bulan September ini. Sebenarnya apa sih pentingnya penataran yang nantinya dilakukan di tanggal 21 ya, kemudian 27, 28 begitu? Ya, pentingnya apa? Jadi begini, basket ini kan punya aturan. Aturan dibikin sama yang namanya asosiasinya adalah FIBA. Ini asosiasi dunianya adalah FIBA. Nah, pentingnya apa? Si atlet belajar mengenai aturan. Tapi kalau di pertandingan ini aturan tidak ditegakkan, kan atletnya bingung. Ya kan? Misalkan, lari itu dengan gather ball, bola di posisi dipegang maksimal adalah 2 langkah. Habis gitu di lapangan 3 langkah, 4 langkah didiemin. Nggak ditiup traveling. Kan bingung atletnya. Betul. Ya kan? Nah, itu jadi fungsinya untuk apa? Supaya pertandingan itu terstandarisasi dengan benar. Dan untuk perangkat-perangkat pertandingan, kenapa kita harus refreshment, kenapa kita harus penataran? Supaya standar peraturannya itu memang kita tegakkan di lapangan. Memang begini aturannya. Seperti itu. Oke, dan siapa aja nih Pak yang bisa mengikuti penataran ini nantinya? Siapapun bisa mengikutin, siapapun bisa mengikutin. Untuk usia juga usia produktif mungkin sudah mulai kuliah ya, 17 ke atas, 18 ke atas, ataupun juga ada batasan atasnya itu di 50 ya, oke. Di 50. Jadi nanti penataran ada pengawas, table officer, ada statistik, kemudian ada wasit juga. Ada wasit. Oke. Nah, kemudian begini Pak, ini kan tentunya nanti pengennya kan nambah SDM juga nih Pak Andi, nggak cuma refreshment aja. Kemudian itu bisa nggak sih misalnya untuk yang baru-baru nih, adik-adik mahasiswa kemudian pengen jadi apa? Pengen jadi statistik atau pengen jadi table officer. Nah, seperti itu bisa nggak? Atau bagaimana syaratnya nih Pak? Sangat bisa sekali. Jadi kebetulan kita ada di Jogja, di mana mahasiswa banyak berdatangan. Kalau mahasiswa mau cari sambilan, kebetulan suka basket, benar. Bisa ikut dengan kita supaya perangkat pertandingan di DIY semakin banyak juga. Ada syarat khusus nggak sih Pak Andi? Mendaftar. Daftar aja ya. Jadi cuma daftar, kemudian yang penting senang basket juga, mau belajar juga seperti itu. Kemudian langsung bisa ikut ya, apalagi kan tinggal beberapa minggu lagi. Nah, ada kuota juga nggak Pak? Berapa? Ada, kita batasin di 30. 30 ya. Di 30. Oke, baik. Jadi ini silakan saja mungkin pemirsa yang juga sedang nonton, khususnya untuk adik-adik mahasiswa juga yang suka basket ataupun juga pengen belajar banyak begitu kan nih, untuk pengawas, table officer, statistik, wasit juga bisa nggak sih Pak Andi? Wasit juga bisa. Wasit juga bisa. Mbak, yang menarik ada satu lagi Mbak, di penataran kali ini yang mungkin sebelumnya belum ada. Kami menyebutnya sosialisasi FIBA Rules. Oke, ini untuk siapa nih? Untuk sosialisasi FIBA Rules? Sosialisasi FIBA Rules ini kita buka untuk umum. Tetapi kalau saya menyarankannya, yang pertama untuk pelatih. Oke. Karena pelatih kalau tidak update dengan peraturan, dia nanti ngelatihnya bisa salah. Ya kan, pelatih itu saya sarankan untuk ikut sosialisasi FIBA Rules. Itu waktunya 3-4 jam. Oke. Ya, sekitar 3-4 jam di kelas. Nanti kita lihat ada contoh-contoh case-case-nya seperti apa, itu bisa di itu. Dan yang kedua adalah parent-parent. Karena kenapa ini nih? Karena basket itu terutama di atlet-atlet muda yang masih sekolah SMA ke bawah itu sangat butuh dukungan parent. Nah, ada baiknya kalau parent ini mengerti aturan. Oh, nggak asal teriak aja ya. Kadang traveling atau gimana gitu ya. Ada baiknya supaya apa? Begini, kalau misalkan nih adiknya lagi latihan di rumah gitu ya, baru belajar, dia ternyata melakukan layup langkahnya 3, kan parentnya ngerti. Kan tidak semua parent itu cukup dengan latihan ada di klub. Biasanya kan di rumah parentnya ikut dampingin, atau mungkin kalau pakai pelatih privat seperti itu. Tapi kalau misalkan pas waktu parentnya dampingin, ada baiknya kalau parentnya juga mengerti. Oh, aturan basket itu begini. Oh, kalau misalkan ada mau protes itu begini, ada mau komplain seperti apa, itu semua kita jelaskan di situ. Jadi kita menyebutnya sosialisasi FIBA Rules 2024. Oke, sosialisasi FIBA Rules 2024 yang setidaknya pelatih sama parents ya kalau bisa ikutan join. Parent, pecinta basket. Pecinta basket boleh. Boleh. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi nih pemirsa, masih ada satu segmen. Saya makin ingin mendalami lebih banyak nih terkait penataran yang besok akan dilakukan oleh Perbasi daerah Istimewa Yogyakarta.
Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di obrolan pagi.